Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Milenia Fernanda. Saya sebagai manajer dan teman saya Lia Ekawati sebagai karyawan. Di sini kami akan membahas sebuah kasus, yaitu seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan di bidang promosi, di mana karyawan tersebut memiliki kendala dalam penjualannya. Di mana kita tahu bahwa saat ini kita sedang ditimpa musibah, yaitu musibah COVID-19. Dari penjualan si target, dari penjualan si karyawan tidak mencapai target. Lalu dia bingung bagaimana cara untuk mendapatkan target itu kembali, dan dia ingin mendatangi manajer atau atasannya untuk melakukan coaching. Oke, baiklah, saya Lia Ekawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses coaching. Jadi, proses coaching itu terdiri dari 4 proses. Yang pertama itu adalah planning, yang kedua adalah contracting, yang ketiga adalah coachingnya itu, lalu yang keempat itu adalah evaluating. Jadi yang pertama itu adalah planning. Jadi kita sebelum melakukan coaching, kita harus melakukan perencanaan dahulu, seperti jadwal waktu gitu kan. Waktunya itu yang harus kita tentukan, misalnya harus berapa kali pertemuan dalam coaching ini gitu kan. Lalu selanjutnya itu kita menetapkan tujuan itu paling penting gitu kan. Lalu selanjutnya kita lanjut ke contracting. Kontrak kita menerapkan kontraknya gitu kan. Jadi yang sudah kita bicarakan di planning tadi itu kita sepakati, terus kita tulis kembali gitu kan. Terus selanjutnya yaitu lanjut ke coaching. Nah, dalam coaching ini juga terdapat pembagiannya lagi, yaitu ada 4. Ada tujuan, realitinya gitu kan. Terus pilihan, lalu terakhir kita dari pilihan itu kita pilih kemauan kita itu yang mana gitu kan. Lalu kalau sudah ditentukan itu, baru lanjut yang terakhir itu evaluating. Evaluating ini kita evaluasi hasilnya itu apa sudah sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, sudah cukup atau perlu ditambahkan lagi waktunya gitu. Pokoknya kita evaluasi sampai semuanya itu berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ada apa, Lia? Ya, maaf mengganggu waktunya Bu. Jadi tujuan saya menemui ibu ini, saya ingin membahas sesuatu. Ini nih mengenai kendala saya dalam bekerja belakangan ini. Ya, jadi kan Bu, selama ini kan lagi masa pandemi COVID-19 kan. Jadi pelanggan itu jarang ada yang berdatangan. Penjualan pun jadinya menurun gitu kan. Padahal menurut saya itu udah melakukan promosi dengan sebaik mungkin. Cuma ya tetap aja nggak mencapai target penjualan gitu Bu. Jadi saya bingung, saya itu harus bagaimana. Jadi saya ingin membahasnya dengan ibu, saya ingin bertanya gitu. Begitu, kalau begitu kita buat jadwal untuk membahas masalah ini. Bagaimana kalau sebulan itu kita lakukan 4 kali? Jadi setiap minggu kita melakukan pertemuan untuk membahas masalah ini. Dan setiap minggu kamu harus mencapai target yang telah ditentukan. Dengan cara ya terserah. Yang penting kamu harus mencapai target. Oke? Oke Bu, saya bersedia. Oke, saya akan buat kontraknya terlebih dahulu. Coaching ini kita lakukan sebulan itu 4 kali ya. Dan kamu harus bisa mencapai sebulan untuk mencapai target yang sudah tentukan. Oke, sudah saya tanda tangani. Sekarang giliran kamu. Sudah Bu. Oke, apa nih tujuan kamu untuk melakukan coaching ini? Ya, jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi kan Bu, saya tuh ingin mengembangkan karir saya di bidang promosi ini. Saya tuh ingin mencapai target seperti dulu, capai target penjualan.
bukan hanya mencapai target. Kalau dulu itu bisa sampai melebihi target malahan, tapi kalau sekarang kan malah kurang dari target. Makanya itu, bagaimana bu caranya saya mengembangkan karir padahal keadaannya saja masih seperti ini. Memang apa saja yang kamu alami belakangan ini saat bekerja? Iya, jadi tuh saya dulu kan bu, kalau dalam promosi gitu kan, dalam promosi itu sering gitu penjualan saya itu bisa mencapai target, bahkan bukan hanya mencapai target, bisa melebihi target gitu kan, udah target yang ditentukan. Jadi kalau belakangan ini malahan jangankan melebihi target gitu kan, mencapai target aja enggak, masih di bawah target. Makanya itu kayaknya penjualan saya itu makin lama makin menurun. Jadi saya bingung apa karena masalah pandemi ini. Jadi kan kalau orang pada masa pandemi ini jarang ada yang keluar, lockdown gitu kan. Jadi kalau kita pun di toko jarang ada orang yang lalu lalang. Jadi walaupun kita promosi kayak manapun, orang jarang gitu tertarik gitu. Jadi kira-kira apa ya bu yang kalau yang sudah biasa saya lakukan udah otomatis nggak efektif. Memang apa saja yang sudah kami lakukan? Ya yang sudah saya lakukan itu ya bu, saya mempromosikan itu dengan cara-cara yang baru gitu, nggak kayak dulu kayak cuma mempromosikan biasa gitu kan. Saya ini dengan cara bernyanyi, jadi kan orang kayak tertarik gitu kan, menarik gitu kan. Tapi ya tetap aja walaupun ada yang datang cuma nggak sebanyak dulu gitu bu. Lalu apa lagi? Oh iya, terus sekarang kan bu lagi musimnya TikTok gitu kan, gue yang TikTok. Saya juga pernah tuh mempromosikan barang sambil berjoget TikTok gitu kan. Mumpung juga musiknya lagi hidup itu, jadi saya coba berjoget aja kan bu. Memang sih ada yang menarik, ada yang datang gitu kan, tapi kadang cuma untuk nengok, yang beli cuma seberapa gitu kan. Jadi ya gimana ya bu, karena covid ini kan jadi orang nggak mau ke tempat umum gitu kan, takut tertular untuk apa gitu. Terus selain itu ada lagi tidak yang bisa kamu lakukan untuk promosi selain melakukan promosi secara langsung gitu? Promosi tidak langsung ya bu, promosi tidak langsung. Oh iya, kalau sosial media itu kan bu, itu kan termasuk promosi secara tidak langsung gitu kan, karena kan kita nggak bertemu secara langsung. Berarti bisa kan bu kalau promosi promosi menggunakan sosial media. Apalagi kan zaman sekarang itu pasti semua kalangan sudah memiliki HP, sudah menggunakan sosial media, bahkan anak-anak sekarang sudah menggunakan sosial media. Jadi bisa ya kan bu, kalau kita mempromosikan produk kita menggunakan sosial media, pasti itu lebih banyak pelanggannya. Iya juga ya bu, boleh tuh. Ya udah, kita lakukan aja seperti itu. Mana tahu kamu bisa mencapai target dalam sebulan ini dengan cara promosi online. Oke, baik bu, akan saya coba lakukannya. Terima kasih ya bu. Iya, sama-sama Lia. Bagaimana penjualan bulan ini Lia? Mencapai target atau tidak? Iya bu, alhamdulillah banget. Dengan cara memanfaatkan penjualan online ini kan, promosi online dengan memanfaatkan sosial media, itu bisa meningkatkan penjualan saya. Bahkan saya itu bisa mencapai target, bisa melebihi target malahan. Memang ide yang bagus lah bu. Alhamdulillah kalau begitu. Iya, terima kasih banyak ya bu sudah membantu saya. Oke, siap bu.